Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di hari ini, edisi 20 Februari 2024. Dan pastinya saya Zaira Aya menemani Anda dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang nanti dengan perbincangan kita di Teras Kota. Yang nanti menemani sampai dengan pukul 12 dengan tema kita, sahabat Sonora, adalah penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Silakan bagi sahabat Sonora yang mau bergabung, Anda bisa melalui WhatsApp kami di 0817548320. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Atau bagi Anda mungkin yang lagi mager mau ngetik gitu ya, tapi pengen bertanya, boleh juga dikirimkan via voice note. Nanti dikirimkan juga melalui WhatsApp kami di 0817548320. Dan Anda juga bisa ngobrol langsung bersama kami di telepon kami di 0274557762. Baik, sahabat Sonora, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, sudah bersama dengan narasumber yang kami hadirkan yang nanti akan membersamai sampai dengan pukul 12. Saya sapa dulu, di sini sudah ada Ibu Dian Novitasari SPD, ini Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Sobat Sonora. Kabar baik ya Ibu ya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga bareng Bu Dian. Kemudian di sampingnya juga sudah ada Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM, ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu Emma. Siang Mbak Aya. Oke, baik. Kabar baik ya Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng Bu Emma. Dan juga ada Ibu Iswari Paramita SKM MPA, ini dari Kaseksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan yang pastinya juga nanti membersamai. Selamat siang Ibu Mita. Selamat siang Mbak Aya, selamat siang sahabat Sonora. Oke, baik, luar biasa sekali. Tema hari ini sahabat Sonora adalah terkait dengan penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Silahkan nanti bagi sahabat Sonora yang mau bergabung, boleh sekali bergabung bersama kami sampai dengan pukul 12 siang saja. Mungkin saya mau ke Ibu Dian dulu, boleh ya Ibu ya. Oke. Ini terkait dengan bagaimana sih mungkin peran DPRD Kota Yogyakarta dalam penanganan dan juga antisipasi potensi dari stunting di wilayah Kota Yogyakarta gitu ya. Monggo silahkan. Oke. Terima kasih sahabat Sonora dimanapun berada, Bu Emma, Bu Mita yang saya hormati. Penanganan stunting di Kota Yogyakarta tentunya kalau di Kota Yogyakarta di bawah pendampingan pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinkes Kota Yogyakarta, tentunya stunting sudah sangat menurun sekali. Artinya program penanganan tersebut, support system terkait baik itu anggaran dan kami dari antara DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta sudah sangat kerjasama. Banyak preventif yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui kader-kader kesehatan di wilayah. Kita sering diajak untuk datang ke wilayah dengan berbagai bentuk kegiatan, baik itu sarasehan, baik itu ataupun temu warga, di mana kasus-kasus stunting yang yang muncul di daerah itu segera ditangani. Kami apresiasi dari DPRD Kota Yogyakarta untuk Dinkes karena menggandeng seluruh sektor sektor peran antar, tidak hanya untuk masyarakat atau kader kesehatan, tapi bahkan dari Babinsa, Babin Kapitmas diberikan peran untuk mengantar makanan untuk PMT ya, PMT untuk kewilayahan supaya seandainya ada yang ditemukan potensi stunting itu juga benar-benar terkait gizinya terpenuhi. Jadi seperti itu. Oke, berarti memang sudah sedekat itu ya Ibu? Sedekat itu. Saya apresiasi karena kalau stunting informasi itu indikator tolak ukurnya kan seprovinsi ya, bukan kalau kota insya Allah sudah sangat
penanganannya juga cukup optimal karena ini penilaiannya provinsi, jadi ada beberapa yang menjadi DIY ya, DIY sifatnya memang belum sampai zero stunting seperti itu, Mbak. Oke, baik, luar biasa. Kita bergeser dulu ke Bu Emma, boleh ya Ibu ya? Mungkin terkait dengan apa saja sih sebenarnya program atau kebijakan yang memang telah ditetapkan gitu sama pemerintah setempat buat penanganan kesadaran masyarakat terhadap stunting, kemudian kedekatannya dengan masyarakatnya terkait dengan stuntingnya seperti apa? Monggo silahkan. Terima kasih Mbak ya. Selamat pagi menjelang siang Sobat Sonora. Jadi untuk stunting ini Mbak ya, memang perlu kami sampaikan bahwa stunting ini tadi juga disampaikan oleh Bu Dian ya, bahwa ini kan tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan bagi dinas kesehatan saja. Stunting ini memang ada 2 intervensi Mbak yang harus dilakukan, yaitu intervensi spesifik dan sensitif ya. Yang spesifik inilah yang ditangani oleh dinas kesehatan, sementara yang sensitif itu oleh dikeruyuk Mbak di OPD terkait atau juga dari swasta, dari masyarakat dan ini diantaranya di situ. Kalau yang khusus yang sensitif spesifik yang dari kesehatan ini ya diantaranya kita akan pembinaan kader posyandu di situ ya, agar supaya mereka nanti apabila di dalam penimbangan itu menemukan anak yang timbangannya kurang atau sekali turun itu segera ditindaklanjuti dengan merujuk ke puskesmas, sehingga kita perlu pembinaan poskader atau peningkatan kapasitas dari posyandu atau kader posyandu tersebut. Kemudian kami juga melakukan edukasi kesehatan ya, atau juga diseminasi informasi baik itu kepada kader, sasaran kader maupun tokoh masyarakat. Nih, tadi juga Babinsa, Babin Kantipmas, KUA ini tentang penanganan stunting, sehingga nanti di dalam kita mengintervensi dari stunting secara komprehensif, tidak sendiri-sendiri. Nah, sehingga ini pun juga di wilayah sudah ada tim-tim dari tingkat kota sampai kelurahan, itu ada tim penurunan penanggulangan penurunan stunting di wilayah. Itu juga ada, sehingga kami secara berjenjang. Kemudian juga programnya banyak Mbak. Jadi kita juga melaksanakan kelas ibu bagi ibu balita dan kelas ibu hamil, sehingga pada waktu ibu hamil itu pun sudah terpantau Mbak kesehatannya dengan melaksanakan kelas ibu hamil. Ini pun harapannya juga bapak itu suami siaga, sehingga tidak hanya ibunya saja yang harus ini itu, tapi ya bapaknya juga harus juga menjaga supaya dengan suami siaga tadi. Kemudian juga bekerja sama dengan ini Mbak Komisi D ini dengan Budian ini. Ini keliling 45 kelurahan. Wow. Ya, dengan bersama-sama untuk juga mensosialisasikan stunting ini agar masyarakat paham, karena ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah dan mungkin dengan DPRD saja, tapi juga semuanya harus ikut terlibat di situ. Seluruh stakeholder untuk ikut terlibat untuk penanggulangan stunting ini. Dan alhamdulillah ya di kota ini terakhir ya, karena ini belum, yang data terakhir belum ada ya, belum keluar ini, kita sudah 2022 itu sudah 13,8, sementara target nasional pada saat itu 18. Sekarang ini kalau yang untuk 2024 itu memang targetnya 14. Ya, ini kami pun masih menunggu hasil, kemungkinan nanti bulan Maret ya mungkin hasil survei kesehatannya itu baru turun. Untuk tahu, semoga saja ya di bawah itu. Tapi tadi sudah hebat ya Ibu ya, di angka 13 loh ya. Kita paling rendah di DI. Baik. Oke, baik, ini luar biasa banget ya sahabat Sonora, tapi pastinya juga tidak hanya tugas dari DPRD maupun dari Dinkes saja yang memang memang harus menangani ini, tapi dibantu dengan masyarakat, dengan warga, kemudian mungkin kalau ada posyandu dengan posyandu dan lain sebagainya. Pokoknya semua stakeholder harus bekerja sama untuk penurunan stunting ini, begitu ya Ibu. Betul Mbak. Oke, baik. Ibu Emma, Bu Mita dan juga Bu Dian, ini kita boleh jeda dulu. Nanti kita
kita sambung lagi perbincangan kita di sesi kedua. Untuk seluruh sahabat Sonora yang mau bergabung, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0817548320. Anda juga bisa ke telepon kami di 0274557762. Ini sudah ada 2 WhatsApp yang masuk. Kalau stunting tuh, ngobrolin stunting tuh rame ya Ibu ya. Ini sudah ada 2 yang masuk. Nanti kita juga akan bacakan ya sahabat Sonora di sesi ketiga. Silakan untuk yang lain kami undang kembali di WhatsApp kami di 0817548320. Anda juga bisa mungkin mendengarkan kami di streaming di www.jogjastreamer.com. Bagi Anda yang mungkin yang mager mau chat, mau ngetik, boleh langsung mengirimkan voice note. Nanti akan kami bantu putarkan di on air kami pastinya di siang hari ini di Teras Kota, menemani sampai dengan pukul 12 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di siang hari ini, edisi 20 Februari 2024. Kita masih mendengarkan di Teras Kota, menemani sampai dengan pukul 12 siang nanti. Silahkan untuk sahabat Sonora yang mendengarkan kami, Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama kami. Di WhatsApp kami bisa dikirimkan melalui chat maupun voice note ya di 0817548320 atau telepon kami di 0274557762. Baik, ini terkait dengan mungkin tadi sudah dijelaskan sama sama Bu Dian juga, mungkin terkait dengan apa sih perannya DPRD, kemudian seperti apa mungkin pendekatan ke masyarakat ini, kemudian bagaimana sih mungkin Bu Dian juga gitu ya, dukungan penuh dari segi regulasi dan juga anggaran gitu. Ini pastikan kalau kerja harus ada anggarannya, harus ada regulasinya, seperti apa? Monggo silahkan. Oke, Mbak ya. Terkait dukungan dari segi regulasi atau anggaran, kami secara fungsi, salah satu fungsi legislatif adalah fungsi anggaran, di mana saat rapat kerja teman-teman atau mitra kerja dari Dinas Kesehatan mengusulkan program dengan berbagai istilahnya output positif ya, karena harapannya program diusulkan, konsekuensi anggaran outputnya harus positif. Penanganan kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta insya Allah lewat Dinas Kesehatan sangat support. Hampir kurang lebih total 20% ya anggaran APBD Kota Yogyakarta support untuk kesehatan, selain pendidikan juga. Jadi memang bagaimana pemerintah itu hadir untuk menjadi pelayan masyarakat, di mana ya, pertama terkait fasilitas kesehatan juga terpenuhi. Secara geografis memang Kota Yogyakarta tidak luas seperti kabupaten yang lain. Jadi insya Allah di 14 kecamatan kurang lebih ada beberapa puskesmas ya, banyak ya, tidak 18 puskesmas. Ada puskesmas yang 24 jam yang sudah memberikan pelayanan kesehatan yang cukup terintegrasi untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sisi regulasi anggaran. Dinas Kesehatan juga memberikan jaminan kesehatan UHC, Universal Health Coverage, di mana seluruh warga Kota Yogyakarta tidak melihat status sosial selama itu mau di kelas 3, BPJS kelas 3 akan di-cover oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui beban APBD Kota Yogyakarta. Preminya dibayarin oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Itu menandakan bahwa terkait stunting ini masyarakat yang nantinya ada gangguan kesehatan ataupun yang lain tidak kebingungan, tidak mikir untuk masalah biayanya seperti apa dan lain sebagainya. Apalagi untuk stunting, saya melihat betul bahwa Dinas Kesehatan sudah full support. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Emma dan Bu Mita, di mana antar leading sektor ya, tidak hanya Dinas Kesehatan yang menjadi ya OPD itu harus keroyokan untuk meminimalisir atau zero stunting itu terwujud di wilayah Kota Yogyakarta. Dan khususnya seandainya itu ada kondisi yang ditemukan, yaitu bagaimana itu saling kerjasama, baik itu kader kesehatan dan lain sebagainya. Anggaran khususnya untuk hal ini kami support, apalagi kan stunting juga program nasional yang disampaikan oleh Presiden, bahwa bagaimana Indonesia itu benar-benar nantinya stunting itu benar-benar zero, walaupun susah ya, tapi setidaknya ikhtiar berupaya mulai dari Pulau Jawa
yang padat penduduk ini bisa benar-benar turun. Mungkin itu. Oke, baik, seperti itu. Baik, kalau mungkin terdapat inisiatif untuk melibatkan pihak sekolah nggak sih Ibu? Mungkin kalau dari sini kan mungkin dari Dinkes sudah berjalan, dari Puskesmas, Vaskes sudah berjalan semuanya ya. Kemudian Posyandu mungkin yang yang sangat dekat dengan warga. Ini kalau dari sekolah seperti apa, monggo? Iya. Terima kasih Mbak ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk intervensi stunting ini kan ada yang spesifik. Okay. Nah, spesifik itu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu memang sasarannya adalah remaja putri, rematri. Nah, ini untuk sekolah-sekolah SMP dan SMA ini kita melaksanakan aksi bergizi namanya Mbak programnya. Ya, di situ dengan sekolahan kita mengadakan sarapan bersama. Jadi sebelumnya itu olahraga, kemudian sarapan bersama, dan yang putri bersama-sama meminum tablet tambah darah. Oke. Berarti sarapan bersamanya tidak hanya untuk siswinya aja, siswanya juga? Semuanya. Tapi nanti karena untuk tablet tambah darah ini kan hanya untuk putri. Nah, untuk ini yang nanti yang minum tablet tambah darah ada putri. Ini yang putri. Nah, ini dalam rangka juga mempersiapkan mereka nanti untuk menjadi ibu itu, Mbak. Sehingga karena memang ternyata remaja putri di kota Jogja ini juga memang banyak yang anemi. Oke, baik. Ya, walaupun masih di bawah standar nasional ya persentasenya. Tapi kan ini upaya-upaya kita semuanya juga tidak tadi kalau yang spesifik kan kita, tapi yang sensitif kan dengan OPD yang lain. Nah, ini dengan Dikpora yang punya sekolah. Ya, ini harapannya digerakkan untuk SMP dan SMA ini utamanya remaja putri untuk mau minum tablet tambah darahnya ini, sehingga ini kan mendukung juga menyiapkan mereka untuk nanti untuk menjadi ibu. Gitu Mbak. Jadi melibatkan calon ibu ya, calon ibu. Oke, baik. Berarti ini sasarannya sudah masuk ke remaja putri juga begitu ya. Jadi dipersiapkan sejak dini begitu Ibu. Oke, kalau untuk cara pemerintah setempat untuk memastikan bahwasanya memang anak mendapatkan perhatian kesehatan, kemudian gizi seimbang gitu. Mungkin kalau di Posyandu itu kan kita mengecek berat badan dan lain sebagainya ya Ibu. Tapi kalau memantau gizinya setiap hari di rumah ini kan juga tidak bisa setiap hari dilakukan. Nah, ini seperti apa mungkin? Jadi kalau untuk memantau itu ya kita akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan atau program yang mendukung percepatan stunting itu, Mbak. Jadi juga memastikan setiap bayi lahir melaksanakan inisiasi menyusu dini. Ya, kemudian juga ASI eksklusif selama 6 bulan dia harus hanya minum ASI tok. ASI tok, tidak ada yang lainnya. Kemudian juga memastikan setiap balita itu tiap bulan datang ke Posyandu untuk penimbangan sehingga akan bisa melihat perkembangannya terpantau ya. Kemudian juga apabila ditemui balita yang tidak naik berat badan itu bisa dirujuk ke puskesmas sehingga nanti secara dini apa yang dibutuhkan atau kelainan segera ditemukan sehingga bisa ditindaklanjuti dan tidak jatuh ke stunting untuk anak tersebut. Oke, baik. Berarti penanganannya khusus begitu ya Ibu ya, pemantauannya khusus ya? Iya. Oke, baik. Oke, baik. Bu Emma, Bu Dian, dan juga Bu Mita, ini kita boleh jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi ketiga. Ini untuk sahabat Sonora juga pastikan untuk Anda bergabung bersama kami, Anda bisa kirimkan pesan Anda atau mungkin mau voice note juga boleh, nanti kami bantu putarkan di WhatsApp kami di 0817548320 atau yang mau ngobrol langsung bareng kami juga boleh banget ya di 0274557762. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com dan radio analog kami di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di Teras Kota edisi kali ini 20 Februari 2024. Kita juga masih hadir terkait dengan tema kita di siang hari ini adalah penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Silahkan untuk sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa melalui WhatsApp kami, Anda bisa kirimkan melalui chat atau melalui voice note di 0817548320
dan juga telepon kami di 0274557760. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Dian Novitasari SPD, ini Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian ada dengan Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM, ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan bersama dengan Ibu Iswari Parabita, ini terkait dengan jabatannya adalah ke Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan ya Ibu ya. Oke, baik, ini sudah ada voice note yang masuk. Ini mungkin kita akan dengarkan dulu terlebih dahulu ini sebelum kita menjawab dan masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, baik, kita dengarkan ini dari selamat siang, ada Ibu Ikas dari TK Tumus Asih Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ikas dari TK Tumus Asih Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan stunting untuk Kabupaten Sleman, khususnya di Kapanewon Depok, alhamdulillah sangat diperhatikan dengan sasaran PAUD, baik lewat pelatihan guru-guru maupun support gizi lewat pemberian makanan tambahan dengan pengalokasian dana BOP, alhamdulillah sudah bagus. Hanya memang untuk pemantauan langsung kesehatan anak lewat puskesmas masih sangat terbatas karena mungkin banyaknya anak yang harus dilayani sementara petugas kesehatan sangat terbatas. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan. Apakah bisa dari pihak sekolah mengajukan kepada Dinas Kesehatan untuk bisa melatih guru-guru berkaitan dengan keterampilan pendeteksian dini tumbuh kembang anak? Nah, kalau misalkan bisa, bagaimana prosedur dalam kami mengajukan permohonan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ikas dari TK Tumus Asih Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Ibu Mita, monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Aya. Selamat siang Bu Ikas. Bu Ikas dari TK Tumus Asih. Ya, kebetulan Bu Ikas tinggalnya di Sleman ya. Jadi yang pertama pada prinsipnya bisa Bu mengajukan karena memang anggaran dari kesehatan memang terbatas, tidak bisa menjangkau seluruh guru-guru PAUD untuk kemudian dilakukan pelatihan. Nah, kalau ada inisiatif dari PAUD bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan namun tetap melalui Dinas Pendidikan. Itu yang dilaksanakan di kota Ibu. Karena ini Ibu berada di Sleman, Sleman, monggo bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sleman dan Dinas Pendidikan Sleman, khususnya di seksi PAUD, ada seksi PAUD. Jadi kami di Kota Yogyakarta juga mengadakan pelatihan untuk guru PAUD dan juga kader terkait untuk bagaimana keterampilan guru untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi mulai dari kemudian mengukur secara antropometri sampai perkembangan anak. Dan juga diharapkan ada kolaborasi komunikasi antara TK, RA atau PAUD yang ada di wilayah kerja puskesmas untuk kemudian mengkomunikasikan hasil pengukurannya atau hasil pemantauannya kepada puskesmas. Itulah yang kemudian menjawab tadi bahwa pemantauan langsung dengan puskesmas terbatas karena banyaknya. Jadi memang nanti ada di wilayah akan ada kolaborasi. Itu yang dilakukan di kota. Monggo Bu Ikas dari Sleman bisa untuk berkoordinasi di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di Sleman. Begitu Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ikas. Mungkin dari Bu Emma atau mungkin dari Bu Dian mau ada yang nambahin? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, baik. Ini terkait dengan WhatsApp yang sudah masuk, saya bacakan kembali. Saya izin bacakan ya Ibu ya. Ini dari Mbak Anindya di Kraton. Apa saja jenis intervensi yang dapat dilakukan untuk penanganan stunting pada anak? Terima kasih. Monggo silahkan. Terima kasih. Jadi tadi pertama sudah saya sampaikan Mbak ya bahwa intervensi dari stunting ini kan ada dua, yang spesifik dan sensitif ya. Yang spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya kita ngawal dari remaja putri, ya, kemudian nanti ibu hamil dengan pemeriksaan ANC-nya. Ya, jadi ibu hamil itu tiap
paling tidak 6 kali dalam selama kehamilannya itu periksa di vaskes, boleh di puskesmas, boleh di dokter praktek ataupun di rumah sakit. Yang penting 6 kali, 6 kali, dan 2 kali itu akan ada pemeriksaan USG-nya. Sehingga ini juga terpantau. Kemudian juga nanti pada waktu melahirkan, kemudian ibu menyusui, harapannya anak yang bayi yang lahir tadi kan inisiasi menyusui dini, kemudian juga ASI eksklusif, kemudian nanti setelah itu selama 2 tahun pun dipantau untuk perkembangannya, sehingga ini yang dilakukan oleh khususnya kesehatan. Kemudian kalau yang sensitif tadi kan OPD yang lain, misalnya juga tadi dari Dinas Dikpora itu mengawal remaja putrinya, kemudian dari Dinas Pemberdayaan perempuan DP3 AP2KB dia juga untuk keluarganya ya mendampingi keluarganya yang mempunyai stunting, itu dilakukan oleh mereka. Kemudian juga untuk misalnya dari pertanian itu nanti lebih ke asupannya, ya, asupannya. Kemudian DLH ini untuk kesehatan lingkungannya. Misalnya jangan sampai kan ini bayi itu bisa berpengaruh juga dengan air yang diminum. Kalau nanti minum air yang diminum ini tidak bersih, tidak sehat, akan menyebabkan diare. Diare itu sangat berpengaruh terhadap penurunan berat badan dari bayi tersebut. Nah, ini ya peran-peran dinas tersebut ya, yang tidak hanya dinas kesehatan tadi Mbak yang saya sampaikan, itu juga berperan di dalam pengentasan atau intervensi untuk pengentasan stunting di Kota Yogyakarta. Jadi sudah secara komprehensif itu Mbak kalau di kota. Alhamdulillahnya ini komprehensif sehingga kompak. Iya, penanganannya efektif, efisien gitu. Efisien. Oke, baik. Seperti itu Mbak Aninditya, terima kasih di Kraton ya sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita lanjut ke WhatsApp berikutnya. Saya izin bacakan kembali ya Ibu. Ini ada Mbak Isma di Bantul. Halo Sonora, sugeng siang Ibu, mau tanya untuk pelaksanaan kelas ibu balita dan kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas. Ini kita bisa dapat aksesnya di mana Jeh, dan semisal kita masih remaja dewasa, apakah boleh kalau mau belajar di kelas-kelas tersebut tanpa harus menjadi ibu hamil dan ibu memiliki balita? Terima kasih. Monggo silakan. Bu Mita mungkin Monggo silakan Bu Mita. Ya baik, terima kasih. Luar biasa ini. Belum hamil kepengen kelas ibu balita dan ibu hamil gitu ya Mbak. Kepo ya, sudah pengen tahu ya Bu ya. Luar biasa. Sudah kepo. Kalau kemudian kita mau belajar literasi, jadi literasi melalui media sosial, asal kemudian cerdas atau smart untuk memilih media sosial, itu tidak masalah. Karena sebenarnya literasi tentang bagaimana merawat atau memantau balita itu ada itu di media-media sosial. Namun kalau kemudian masuk menjadi kelas ibu balita dan ibu hamil, ini memang di wilayah kerja Puskesmas memang dia harus menjadi ibu hamil dan ibu balita dulu. Jadi nanti di kelas ibu hamil itu ada 4 kali pertemuan yang di sana itu diberikan materi-materi bagaimana persiapan perawatan selama kehamilan, kemudian persiapan setelah persalinan, dan juga keterampilan-keterampilan merawat bayinya. Nah, kemudian yang kelas ibu balita itu fokus nanti pada saat bagaimana dia memantau pertumbuhan dan perkembangan dari anak balita tersebut, mulai dari 0 sampai dengan 59 bulan. Dan di sana ada termasuk seandainya ketemu balita bermasalah di sana, nanti ada kelas khusus untuk ibu balita tersebut terkait bagaimana memilah jenis makanan-makanan yang harus dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Jadi demikian Mbak Aya. Jadi tetap bisa belajar begitu ya, tapi mungkin kalau di lokasi tersebut mungkin sebaiknya tidak gitu ya. Tapi bisa di kelas-kelas yang lainnya dan ilmu-ilmu parenting lainnya yang mungkin bisa dikulik begitu ya. Ada kelas ayah juga kan model sekarang ya kan. Betul. Seperti itu Mbak Isma di Bantul, matur suwun sudah bergabung. Ini kita lanjut dulu ke materi yang mungkin tadi sudah dipersiapkan. Ini mungkin terkait dengan kendala ya. Saya mungkin kemudian lagi gitu. Apa sih Ibu mungkin kendala yang memang dihadapi di lapangan selama ini, mungkin teman-teman DPRD dan juga timnya? Monggo silakan. Kendala yang ada di lapangan, sepengetahuan kami ada beberapa laporan
bahwa ditemukan adanya bayi potensi atau balita potensi stunting itu orang tuanya tidak mau mengakui karena masih ada paradigma stunting itu aib ya Bu ya. Padahal tidak, bahwa jadi nggak terima gitu kalau balita atau anaknya tuh dikatakan stunting, anakku ora stunting dan lain sebagainya. Akhirnya menutup diri dan nggak mau diberikan makanan tambahan ya atau PMT yang sudah disupport oleh Dinas Kesehatan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, maka ada beberapa ide dan kreatif menggandeng Babinsa, Babin Kamtibnas yang nganter makanan tambahan tersebut gitu loh. Jadi ya bukan untuk meden-medennya atau enggak gitu, tapi yang jelas peran aktif segala sektor leading sektor itu berperan, harapannya memang benar-benar wilayah Kota Yogyakarta stunting itu benar-benar menurun karena supaya nantinya para orang tua yang jadi stunting itu bukan karena nggak bisa makan, jadi pola makan, jadi gitu. Mungkin karena gampangannya itu fast food ya, itu jadi lebih gampang nggak mau masak dan sebagainya, atau yang dimakan ya yang sekarang kan banyak sekali makanan-makanan yang beraneka ragam. Betul. Dan itu secara kandungan gizi juga tidak terpenuhi. Itu yang menyebabkan. Jadi bukan karena tidak bisa beli makanan. Stunting itu ada informasi dari teman-teman Dinkes juga. Secara ekonomi yang bersangkutan tuh mampu, tapi balitanya stunting. Ternyata pola makannya. Nah, kalau kita melihat seblak tuh enak banget ya Mbak. Tapi kan itu hanya kerupuk digoreng, kerupuk mentah diublek-ublek ya Pak. Tapi ya itu hal-hal gitu. Jadi ini hanya merubah paradigma mindset bahwa kebutuhan terkait protein, zat besi, magnesium dan lain sebagainya itu terpenuhi supaya nantinya pola makan dan kondisi kesehatan di wilayah itu sangat dapat terpenuhi, jadi gitu. Jadi supaya nantinya ya harapannya kendala itu bisa teratasi. Tapi teman-teman Dinkes Kota Yogyakarta sudah ini sih kreatif sekali untuk bisa nembus. Akhirnya karena kader kesehatan pun juga datang untuk sama tetangganya yang mengantarkan itu kadang dijodake ya Bu ya. Kalau orang Jawa bilang dijodake, makanya kreativitas itu tetap tidak pantang menyerah. Saya melihat sendiri, dan karena 45 kelurahan yang sudah diaturkan di Bu Emma selaku kepala dinas yang membawa istilahnya sebagai leader dinas kesehatan itu, kami melihat betul bahwa insya Allah 45 kelurahan nanti ke depan 2024 stunting benar-benar bisa sangat rendah. Mungkin itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Ini juga pastinya butuh dukungan dari masyarakat semuanya supaya menjadi nol begitu ya, sesuai dengan harapan kita semuanya. Oke, baik. Bu Dian, Bu Emma dan juga Bu Mita, ini kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Masih ada sekitar 12 menit lagi ya Sahabat Sonora. Yang mau bergabung monggo langsung saja. Ini masih ada satu WhatsApp juga yang belum kita bacakan. Setelah ini kita bacakan. Untuk Sahabat Sonora yang lain juga masih kami tunggu interaksinya. Silahkan di 0817548320. Kami segera kembali. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, Sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di perbincangan kita di Teras Kota edisi kali ini 20 Februari 2024. Kita masih bersama dengan tema kita adalah penanganan stunting di Kota Yogyakarta, dan pastinya kita masih bersama dengan Bu Dian, Bu Emma dan juga Ibu Mita yang nanti akan hadir sampai dengan pukul 12 yang nanti. Kita masuk ke WhatsApp lagi yang bergabung, saya izin bacakan kembali Bu. Untuk permasalahan ibu bekerja, ini pemberian ASI eksklusif juga pastinya akan menjadi tantangan. Bagaimana agar ibu bisa mencukupi kebutuhan ASI anak, tapi juga ibu sendiri nyaman menjalani setiap prosesnya, termasuk dengan pumping yang sangat menyiksa. Emotikon ketawa. Terus dilanjut lagi, Ibu, ini maaf ya Ibu, saya jadi curhat. Saya baru pengalaman pertama kali menjadi ibu, kemarin sempat mengalami baby blues juga, karena overthinking takut anak saya masuk data stunting karena BB-nya nggak naik. Terima kasih. Monggo silahkan ditanggapi Ibu. Terima kasih Mbak Aya. Jadi apresiasi saya dengan Mbak siapa tadi? Dengan Ibu Mbak Rahma di Sleman. Iya. Saya apresiasi Mbak Rahma, artinya di awal Mbak Rahma sudah menyadari bahwa pernah baby blues, kemudian merasa sakit pada saat pumping. Nah, berarti semua itu akan hilang dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi ketakutan itu tidak perlu ada. Belajar literasi yang benar, kemudian jangan pikirkan bahwa pumping itu sakit, tetapi bagaimana anak saya bisa mendapatkan ASI. Nanti pumping menjadi tidak sakit. Itu
pesan motivasi yang pertamanya, karena saya juga sering ketemu dengan ibu-ibu yang baru saja melahirkan ya, karena kan memang saya sampai ke posyandu, ke wilayah begitu. Nah, bagaimana mencukupi sebagai ibu bekerja pada saat kita sudah berpikir bahwa saya mampu memberikan ASI, maka ASInya akan menjadi banyak. Jadi bukan karena mohon maaf ya, karena dengan suplemen tertentu kemudian ASI menjadi banyak. Kuncinya ASI akan menjadi banyak itu apabila disusukan sesering mungkin. Itu kuncinya. Jadi sering bayi itu menyusu begitu, itu semakin bancar gitu kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi bukan karena suplemen dan lain-lain. Lalu bagaimana ibunya cukup minum? Terus kemudian tekniknya adalah pada saat bayi menyusu itu justru ASI yang terakhir itu jangan dilepas. Jadi biarkan menyusu sampai puas dan ASI yang terakhir. Karena ASI yang terakhir itulah yang banyak mengandung lemak. Inilah yang kemudian menyebabkan berat badan si bayi itu naik begitu. Nah, itu sehingga jangan takut. Nah, pada saat ASI yang 20 menit pertama itu biasanya hanya air dan sumber-sumber karbohidrat saja. Tetapi pada saat sudah sampai mau akhir ASI itu justru kandungan protein dan lemaknya yang tinggi, sehingga pesan dari kami dari kesehatan jangan sampai melepaskan anak pada saat menyusu itu segera. Jadi ini nanti 2 payudara nggak tersusu, jadi 20 menit jangan, habiskan dulu. Nah, bagaimana dengan air susu di payudara yang satunya bisa langsung ditampung, jadi jangan ditampel. Kalau dulu ibu mbah-mbah dulu kan eman-eman ditampel pakai kain, jadi eman-eman kan susunya itu air susunya masuk ke kain. Jadi enggak, mohon maaf ini agak sedikit vulgar Mbak Aya ya, tapi ini adalah edukasi. Jadi kalau misalnya menyusu anaknya di rumah lebih baik tidak menggunakan kan di dalam kamar gitu ya, tidak menggunakan baju. Jadi payudara yang satu itu disusukan, kemudian yang satu ditempelkan gelas aja dikepit begitu sehingga biar netes. Dia pasti akan mancur sendiri, sehingga pumping itu tidak akan menjadi sakit. Sebenarnya itu adalah pumping alami pada saat yang payudara yang satu kenyut gitu, yang satu pasti akan mengeluarkan tampung dalam gelas, dan itu bisa disimpan di dalam freezer itu mampu 3 bulan, kemudian di dalam dan harus diberi tanggal. Jadi yang yang pertama, yang terakhir itu harus diberikan lebih dahulu. Kemudian disimpan di refrigerator yang di sebelah bawah, itu tahan 12 jam. Nah, sehingga saya yakin bahwa pasti akan bisa mencukupi ASINya. Begitu Mbak Aya. Seperti itu Mbak Rahma di Sleman. Terima kasih, ini saya sambil belajar juga ya Ibu. Oke, baik. Ini mungkin saya ke Ibu Emma lagi. Mungkin Ibu ini terkait dengan peran Dinas Kesehatan gitu ya dalam program percepatan penurunan stunting ini seperti apa sih, dan harapannya ke depannya nanti seperti apa? Monggo silahkan Ibu. Iya. Jadi, terima kasih Mbak ya. Jadi tadi sebenarnya semua sudah saya sampaikan bahwa memang untuk intervensi dari stunting ini adalah spesifik itu 30% ya, yang itu dilakukan oleh kesehatan, yaitu dengan kelompok sasaran yang pertama adalah remaja putri atau rematri, dengan melakukan screening anemi, kemudian juga bersama-sama dengan aksi bergizi tadi, dengan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah konsumsi makanan seimbang, yaitu sesuai dengan isi piringku. Kemudian juga setelah itu adalah di anak usia sekolah dasar dan menengah. Ini tadi juga disampaikan dengan aksi bergizi, dengan minum tablet tambah darah khususnya untuk remaja putri. Kemudian juga penjaringan kesehatan bagi anak kelas 1 dan kelas 10. Ya. Kemudian untuk calon pengantin ini juga diharuskan untuk pemeriksaan calon pengantin ini mengenai untuk yang wanitanya untuk screening anemi. Kemudian juga konseling gizi, dilakukan konseling gizi. Kemudian juga untuk suplementasi tablet tambah darah ya, untuk mencegah anemi ini bagi yang calon pengantin putrinya. Kemudian juga suplementasi asam folat untuk persiapan kehamilan. Kemudian
yang sasaran selanjutnya adalah ibu hamil, Mbak. Jadi untuk ibu hamil ini juga ANC secara terpadu atau pemeriksaan kehamilan selama kehamilan itu 6 kali, 2 kali diantaranya yang terakhir adalah dengan pemeriksaan USG, dan alhamdulillah semua puskesmas di Kota Jogja sudah punya USG, sehingga ini bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian juga suplemen tablet tambah darah buat ibu hamil ini selama 90 hari. Ini kemudian juga asam folat, suplementasi asam folat. Kemudian juga pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil yang beresiko kurang energi kronik. Ini tandanya dengan pengukuran lingkar lengan atas itu di bawah 23,5 cm, Mbak. Atau HB ini kurang dari 11 gram per dl. Kemudian yang terakhir ada sasarannya adalah balita, bayi dan anak balita. Ini harapannya ya IMD tadi, inisiasi menyusui dini pada saat lahir, kemudian juga ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian pemberian PMT ASI yang berkualitas. Ini untuk tinggi protein hewani, jadi memang untuk stunting ini memang dibutuhkan khususnya protein tinggi, sehingga harapannya memang PMT yang diberikan ini protein tinggi. Kemudian juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin di posyandu, dan tidak lupa juga imunisasi harus komplit. Ya. Kemudian juga perlu kami sampaikan, Mbak, ya ini yang penting juga, apabila nanti ada balita yang ditemukan di posyandu kurang atau turun berat badannya, segera dirujuk ke puskesmas, sehingga nanti segera ada penanganan. Apabila nanti pun puskesmas tidak mampu melakukan, bisa merujuk. Ada 2 rumah sakit untuk rujukan stunting ini adalah di Rumah Sakit Pratama Kota Jogja dan Rumah Sakit Dr. Sutarto atau DKT. Baik, siap. Nanti harapannya stunting yang ada di Kota Jogja ini sudah semuanya sudah tertangani dengan baik. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Terima kasih Bu Emma. Ini yang terakhir mungkin kita boleh ke Bu Dian ya Ibu ya. Ini terkait dengan peran DPRD juga untuk mengajak para masyarakat untuk mendukung aksi ini. Ini monggo silakan. Yang jelas kami selaku wakil masyarakat yang ada di legislatif atau di DPRD mengajak masyarakat di wilayah secara yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Emma ataupun Bu Mita selaku Dinas Kesehatan sudah semua full support sudah dilakukan. Tapi yang jelas masyarakat harus merubah pola dalam arti pola asuh, pola makan. Nah tadi ya boleh yang cara praktisi gitu loh. Tapi yang jelas pola makan itu harus benar-benar kita melihat kandungan gizinya. Tidak harus terus kalau ikan protein itu ikan salmon, tidak. Di situ kan ada nila, ada ikan-ikan laut yang itu juga jauh lebih murah harganya. Hanya membiasakan diri terkait hal tersebut. Pola asuh juga itu menjadi bagian dari indikator stunting itu juga bisa menurun di wilayah. Karena ibu-ibu muda ini ya jangan sampai nanti hamil tuh malah diet. Takut gemuk gitu. Ya biarkan itu nanti akan kurus sendiri ya Bu ya. Nanti seandainya itu nanti akan menyusui rajin itu dia akan kurus sendiri. Jadi merubah cara pola mindset pola hidup itu juga menjadi bagian indikator. Lalu selanjutnya sanitasi dan akses air bersih yang tadi disampaikan Bu Emma. Di wilayah dengan padat penduduk 14 kecamatan 32 km persegi ini pasti kita mengetahui Kota Yogyakarta pasti padat. Di mana bagi masyarakat yang tidak memiliki kamar mandi sendiri di dalam rumah, di situ menggunakan kamar mandi umum yang bersama-sama, yaitu nanti harus ada bagian dari kesepakatan bersama untuk bisa saling membersihkan, gotong royong, ada istilahnya piket ya, piket. Karena sanitasi dan akses air bersih yang ada di wilayah itu menjadi bagian ya, untuk menekan angka stunting itu juga menjadi bagian. Mungkin itu ya Mbak ya. Oke, baik matur suwun Bu Dian, matur suwun Bu Emma, dan matur suwun Bu Mita sudah hadir di Sonora FM pada siang hari ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan kurang lebih dalam 1 jam ini bisa bermanfaat untuk kita. Mungkin yang remaja-remaja seperti saya ini juga bisa teredukasi, jadi
lebih aware lagi sama mungkin persiapan-persiapan sebelum hamil, karena memang asupan gizinya mungkin bisa dicicil dari situ, begitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu, dan setelah ini mungkin sahabat Sonora juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Setelah ini masih ada program AMKM.